Di tengah hiruk pikuk kehidupan, kita sering dihadapkan pada pertanyaan, mengapa perbedaan yang harusnya menjadi kekuatan justru terkadang terasa memecah belah. Di Indonesia, kita memiliki segalanya, mulai dari beragam bahasa, tradisi yang kaya, hingga agama, bahkan pandangan masyarakatnya yang berbeda. Tapi justru disinilah letak ujian dari perbedaan yang ada di Indonesia. Kita juga sering mendengar kisah tentang sulitnya membangun tempat ibadah baru hanya karena perbedaan keyakinan. Prasangka yang muncul hanya karena seorang tersebut berasal dari suku atau daerah yang berbeda. Bahkan di dunia sekalipun, perdebatan sengit sering terjadi hanya karena kesalahpahaman terhadap suatu ajaran atau kebiasaan yang dijalani. Terkadang, perbedaan kecil bisa memicu ketegangan yang memunculkan pertanyaan, apakah ini wajah asli kita? Ataukah ada yang kurang dari pemahaman kita tentang kebersamaan? Sejenak mari kita tarik nafas dan lihat gambaran besarnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Bukan tanpa alasan, negara kita dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa. Kita adalah permata yang paling berharga karena keberagaman yang kita miliki. Bayangkan, lebih dari 1.300 suku bangsa, 700 bahasa daerah, dan 6 agama resmi, ditambah kepercayaan lokal yang tumbuh subur di negara kita. Ini adalah suatu bentuk kekayaan yang tak ternilai. Setiap suku punya cerita, setiap daerah punya kearifan lokal, dan setiap agama memiliki ajaran-ajaran kebaikan. Keberagaman bukan hanya tentang sekedar angka atau statistika. Ia adalah inovasi dalam kuliner, inspirasi dalam seni, dan kekuatan dalam pembangunan. Ketika kita merangkul perbedaan, kita melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Sehingga kita bisa memperkaya perspektif dan membuka peluang tak terbatas. Ini adalah esensi dari Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda, tapi dalam perbedaan itu kita menemukan kekuatan untuk bersatu. Lalu, bagaimana cara kita mengubah potensi konflik menjadi satu kekuatan? Kuncinya hanya ada satu kata, yakni toleransi. Toleransi bukan berarti kita harus setuju dalam semua hal, apalagi mencampur adukan keyakinan. Tidak. Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai ruang pribadi setiap individu untuk memilih keyakinan dan jalannya sendiri. Ini tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan damai, meskipun kita berbeda. Ini dimulai dari hal-hal kecil seperti saling menyapa dengan senyuman, mendengarkan dengan hati terbuka, dan tidak mudah menghakimi. Dan ketika kita melihat tetangga kita menjalani ibadahnya, kita memberi ruang agar mereka dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang. Ataupun saat ada perayaan hari raya, kita juga ikut harus menjaga ketertiban supaya mereka dapat menjalaninya dengan nyaman. Atau bahkan ikut berbagi kebahagiaan dengan cara yang sesuai. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan. Sebarkan kebaikan, luruskan kesalahpahaman, dan jadilah jembatan di tengah perbedaan. Karena sesungguhnya kekuatan terbesar Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk merayakan keberagaman dan menjadikan toleransi sebagai nafas kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman, di sini kita akan mewawancarai beberapa orang tentang implementasi toleransi di circle pertemanan. Yuk ikut kita. Bisa ceritakan bagaimana circle pertemanan kalian bisa terbentuk atau adakah momen khusus yang membuat kalian menyadari keberagaman di antara kalian? Jadi kami awalnya berteman karena sering ketemu di kegiatan yang sama, seperti kerja kelompok, organisasi, atau di acara kampus. Nah, dari situ kita sering ngobrol dan akhirnya jadi dekat. Suatu saat pas lagi kumpul santai, kami saling bercerita soal keluarga dan pengalaman hidup. Baru deh sadar kalau latar belakang kami ternyata beragam, ada yang beda suku, agama, bahkan cara berpikir. Tapi justru perbedaan itu bikin kami jadi saling menghargai, saling menghormati, dan makin solid sebagai teman.
Dalam pertemanan sehari-hari, hal-hal kecil apa yang menunjukkan bahwa kalian saling menghargai perbedaan agama atau keyakinan masing-masing? Kalau dalam keseharian, banyak hal kecil yang menunjukkan kami saling menghargai perbedaan ya. Misalnya, seperti saya mengingatkan teman-teman saya untuk beribadah, lalu mengatur jadwal untuk menyesuaikan kumpul biar gak bentrok dengan waktu ibadah masing-masing. Contohnya pas dia berpuasa, kami berdua nggak makan atau minum di depan dia. Dan kalau ada yang lagi ibadah, kita tungguin dengan sabar. Bahkan kadang kami tanya-tanya soal keyakinan masing-masing, bukan buat debat tapi buat saling ngerti. Dari hal-hal sederhana itu, rasa toleransi dan saling hormat tumbuh dengan sendirinya. Boleh tahu, pernahkah terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pandangan yang disebabkan oleh latar belakang agama atau keyakinan kalian yang berbeda? Jika iya, bagaimana cara menyelesaikannya? Pernah sih. Paling sering itu kalau lagi bercanda, terus kebablasan. Misalnya ada yang nyeletuk soal puasa atau makanan tertentu. Kadang ada yang kurang ngeh, tapi ya paling cuma jangan gitu doang. Terus langsung minta maaf intinya. Kita udah punya kesepakatan, gak tertulis. Kalau ada yang gak nyaman, langsung bilang aja, gak usah dipendam. Nah, betul kata Varga. Kadang kalau lagi diskusi topik yang agak dalam tentang agama, bisa beda pandangan, tapi kita selalu sepakat buat nggak memaksakan. Jadi kita dengerin aja perspektif masing-masing, nggak perlu sampai debat kusir. Biasanya ujungnya malah jadi nambah ilmu kok, bukan malah berantem. Ya, kuncinya komunikasi terbuka dan jangan baper. Kalaupun ada yang sedikit nyerempet-nyerempet, kita tahu itu bukan niat jahat. Langsung diklarifikasi, terus ketawa-ketawa lagi deh. Bagaimana kalian menghadapi pandangan atau komentar dari luar circle pertemanan kalian? Misalnya dari keluarga besar, kerabat, atau lingkungan lain yang mungkin kurang memahami atau bahkan mempertanyakan pertemanan lintas agama kalian. Oh, sering banget. Apalagi pas awal kita deket. Ada aja yang nanya, kok temanmu beda agama sih? Atau yakin gak ada masalah nanti? Biasanya aku cuma jawab santai. Justru ini tuh seru. Kenal banyak hal baru kalau dari keluarga. Aku jelasin kalau pertemanan itu soal hati, bukan cuma soal agama. Sama sih. Kalau aku kadang keluarga besar masih suka nanya, nanti kalau nikah gimana? Atau enggak takut terpengaruh? Aku jawab aja, kita semua punya pendirian masing-masing. Pertemanan ini justru bikin kita makin kuat imannya. Karena kita belajar menghargai dan penting mereka lihat sendiri kalau pertemanan kita positif. Jadi lama-lama mereka bisa ngerti lah. Aku paling sering dibilang terlalu toleran. Tapi ya bodo amat. Aku cuma bilang ke mereka, emang kenapa kalau berteman sama siapa saja? Kan kita nggak ngurusin urusan ibadah masing-masing. Kita ngurusin pertemanan. Lagian mereka juga lihat kalau kita solid banget. Kalau boleh tahu, apa pelajaran terbesar yang kalian dapatkan tentang toleransi dan keberagaman dari pertemanan kalian ini? Pelajaran terbesarnya itu perbedaan nggak menunjukkan, nggak menakutkan lah. Justru sebaliknya, perbedaan itu memperkaya. Aku jadi tahu banyak hal tentang Islam dari Ainur, tentang Kristen dari Dias, dan mereka bisa belajar Hindu dari saya yang mungkin nggak akan dipelajari dari buku. Itu sih yang bikin aku jadi orang yang lebih terbuka dan nggak mudah ngejudge. Kalau aku, toleran itu bukan cuma kata-kata, tapi praktik nyata ya. Enggak cukup cuma bilang aku toleran, tapi harus tunjukkan dalam tindakan gimana kita bisa empati satu sama lain. Enggak maksain pendapat dan selalu berusaha cari solusi bareng. Pertemanan kita ini jadi miniatur Indonesia, di mana perbedaan itu justru yang bikin kita kuat. Ya, aku belajar kalau dasar dari pertemanan itu adalah manusiawi kita. Sebelum kita labeli diri dengan agama atau suku, kita ini manusia yang butuh support system, butuh teman berbagi, dan dari pertemanan ini kita tuh belajar bahwa kebaikan itu nggak punya batas agama. Siapapun bisa jadi teman baik asalkan saling menghargai dan tulus.
Dan jika kalian bisa memberi pesan kepada generasi muda tentang pentingnya merawat pertemanan lintas agama dan keberagaman, apa yang akan kalian sampaikan? Kalau pesan dari aku sih, jangan takut berteman dengan siapa saja ya. Jangan biarkan perbedaan jadi alasan kamu untuk menutup diri. Justru dari perbedaan itu, kamu akan belajar banyak hal. Dan kamu akan jadi pribadi yang lebih banyaklah wawasan daripada hari ini. Aku akan bilang, jadilah jembatan bukan tembok. Di zaman sekarang banyak banget hal yang bisa memecah belah. Kalian sebagai generasi muda kan, punya peran penting untuk jadi perekat. Mulai dari circle pertemanan, jadi tunjukin kalau perbedaan itu indah dan bisa banget jadi kekuatan. Dan yang terakhir kalau dari saya, teruslah sebarkan kebaikan dan energi yang positif. Kalau kalian punya pertemanan lintas agama yang harmonis, tunjukkan itu ke dunia. Kalau itu adalah contoh nyata bahwa toleransi itu bisa dan bahkan sangat indah. Kalian adalah masa depan Indonesia, dan masa depan itu harus penuh dengan kebersamaan dan harmoni. Oke teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktu untuk diwawancara. Dan terima kasih juga untuk penjelasannya untuk kita. Ya, sama-sama. Tapi, seperti yang telah dibuktikan oleh teman-teman kita dalam circle pertemanannya, toleransi bukanlah hayalan. Ia adalah praktik nyata yang lahir dari kesetiaan untuk saling menunjukkan bahwa dengan hati yang terbuka dan niat baik, perbedaan justru bisa menjadi fondasi bagi persahabatan yang kuat, bahkan persaudaraan sejati. Mari kita buktikan bahwa di bawah bendera merah putih, harmoni dalam perbedaan itu nyata. Kita telah menyaksikan betapa indahnya Indonesia dengan segala keberagamannya, terutama dalam keyakinan dan cara kita beribadah. Dan perubahan adalah anugerah terbesar sekaligus tantangan yang bisa kita pungkiri. Dari persoalan kecil di media sosial hingga isu yang lebih besar di masyarakat. Perbedaan kadang emang menguji kita. Maka, mari kita bawa semangat ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Toleransi bukan hanya untuk menghindari konflik, tetapi juga membuka pintu bagi inovasi, kebahagiaan, dan kemajuan. Jadilah agen perubahan mulai dari lingkungan terdekatmu. Dengan saling menghormati, berbagi kebaikan, dan rayakan setiap perbedaan sebagai kekayaan. Karena pada akhirnya, Indonesia tidak hanya kuat karena sumber daya alamnya, tetapi karena toleransi yang terjalin di setiap hati masyarakatnya. Terus merajut harmoni dalam perbedaan agar Indonesia tetap menjadi rumah yang nyaman, damai bagi kita semua. Ayo, rajut terus kebersamaan di antara kita. Mari menjadi motor damai untuk Indonesia yang lebih baik.